Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan IoT. Halo semuanya, hari ini kita akan bahas tentang teknologi yang sudah merasuk ke kehidupan kita tanpa sadari. IoT. Yuk kita simak bersama. Apa sih IoT itu? IoT adalah singkatan dari Internet of Things, internet dari benda-benda. Konsep perangkat fisik, benda yang terhubung ke internet dan dapat saling berkomunikasi, mengumpulkan dan bertukar data. Tidak hanya HP atau laptop, tapi kulkas, lampu, mobil, jam tangan, bahkan tanaman. Kita analogikan sederhana, seperti sekelompok teman yang saling chat untuk berbagi informasi, tetapi berkomunikasi adalah perangkat. Bagaimana sih IoT bekerja? Pertama, mengumpulkan data. Contoh pengumpulan data yaitu sensor pada perangkat menangkap informasi seperti menangkap suhu, kecepatan, gerakan, dan lain-lain. 2. Pengiriman data. Contoh pengiriman data dikirim ke server melalui jaringan Wi-Fi ataupun Bluetooth. 3. Pengolahan data. Contoh pengolahan data memproses server data, misalnya menganalisis suhu yang terlalu tinggi. 4. Tindakan perangkat memberikan tanggapan, misalnya kulkas menurunkan suhu atau memberikan pemberitahuan ke pengguna. Apa sih komponen utama IoT? Komponen utama IoT itu terbagi menjadi 5. Mari kita jelaskan masing-masing dan fungsi-fungsinya. Yang pertama ada perangkat dan sensor, bagian yang menangkap data, contohnya sensor suhu, kamera, dan giroskope. Yang kedua ada jaringan komunikasi, saluran untuk mengirim data seperti Wi-Fi, LoRa, dan NB atau IoT. Yang ketiga ada platform IoT, tempat menyimpan dan memproses data, contohnya AWS IoT dan Google Cloud IoT. Yang keempat ada antarmuka pengguna, bagian yang digunakan pengguna untuk mengontrol atau melihat data aplikasi HP dan dashboard web. Yang kelima ada aksiator. Aksiator adalah bagian yang melakukan tindakan, contohnya seperti motor, katup, dan lampu. Contoh penerapan sehari-hari terbagi menjadi 5. Yang pertama ada rumah cerdas. Contohnya lampu yang bisa dikontrol via HP, kulkas yang memberitahu stok makanan, dan pintu yang otomatis terbuka karena sensor mendeteksi ada yang ingin memasuki ruangan. Yang kedua ada kesehatan. Contohnya jam tangan yang memantau denyut jantung dan tekanan darah, perangkat pemantauan gula darah yang mengirim data ke dokter secara real time. Yang ketiga ada transportasi, seperti kereta cepat yang bisa menavigasi sendiri, dan palang kereta api akan menutup apabila kereta api akan melintas. Yang keempat ada pertanian, sensor yang memantau kehamilan dan memberitahu kapan menyiram tanaman. Manfaat dan tantangan IoT. Manfaat IoT secara umum: 1. Mempermudah pekerjaan manusia. Banyak aktivitas dapat dilakukan otomatis, seperti menyalakan lampu, mengatur suhu rumah, atau memantau keamanan. 2. Menghemat waktu. Contohnya pembacaan meteran listrik otomatis tanpa harus datang ke lokasi. 3. Meningkatkan efisiensi pengguna energi. Contohnya peralatan otomatis bisa menyala hanya saat dibutuhkan sehingga menghemat listrik. 4. Mengurangi biaya operasional. Industri bisa mengetahui kerusakan mesin lebih cepat sehingga tidak perlu perbaikan besar. 5. Keputusan lebih tepat karena berdasarkan data. Data dari sensor bisa dianalisis secara real time. Beberapa tantangan utama dalam pengguna IoT. 1. Keamanan. Ini adalah tantangan terbesar karena banyak perangkat terhubung internet. Maka data mudah diretas jika tidak dilindungi. Perangkat bisa diambil
sistem rumah atau kantor bisa dibobol. Contoh sederhana, kamera CCTV yang terhubung internet dapat dilihat orang lain jika password lemah. Yang kedua adalah biaya implementasi. Biaya untuk perangkat sensor, jaringan, server cloud, dan pemeliharaan sistem bisa cukup tinggi, terutama untuk perusahaan atau sekolah besar. 3. Privasi data. IoT banyak mengumpulkan data seperti 1. Kebiasaan pengguna, 2. Lokasi, 3. Penggunaan listrik, 4. Kesehatan tubuh, dan yang kelima adalah aktivitas di rumah. Jika tidak dijaga, data sensitif tersebut bisa digunakan tanpa izin oleh orang lain. Keempat, ketergantungan pada internet. Jika internet lambat, mati, atau tidak stabil, maka perangkat IoT tidak bisa bekerja optimal. Misalnya, lampu otomatis di rumah menjadi tidak bisa dikontrol dari HP. Yang kelima adalah kompatibilitas perangkat. Tidak semua perangkat IoT cocok satu sama lain. Contohnya, sensor dari merek A belum tentu bisa terhubung dengan sistem merek B. Ini terjadi karena 1. Standar software berbeda, 2. Protokol komunikasi berbeda. Yang keenam, pengolahan dan penyimpanan data. Perangkat IoT menghasilkan data yang sangat banyak secara real time. Tantangannya, pertama, penyimpanan data harus besar. 2. Sistem analisis harus cepat. 3. Butuh server aman. 7. Kesulitan dalam perawatan. IoT bukan perangkat biasa, terdiri dari sensor, jaringan, software, dan server. Jika salah satu gagal, sistem tidak berjalan. Misalnya sensor rusak, tidak ada data yang dikirim. 8. Dampak lingkungan. Semakin banyak perangkat IoT berarti sampah elektronik akan meningkat. Pengguna baterai lebih banyak, produksi perangkat membutuhkan energi besar, sehingga perlu daur ulang yang benar. Setelah ponsel cerdas meluas tahun 2010-an menjadi masa di mana UX menjadi prioritas utama. Perusahaan mulai melakukan penelitian pengguna, menguji produk pada orang asli, dan memperbaikinya berdasarkan umpan balik. Kata UX designer menjadi pekerjaan yang banyak dicari. Orang mulai memikirkan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak diperhatikan. Suara notifikasi yang nyaman, warna yang tidak menyakitkan mata, waktu muat yang cepat, dan navigasi yang mudah. Sekarang kita hidup di era di mana UX terus berkembang. Ada UX berbasis AI, misalnya rekomendasi di Netflix atau Spotify. UX untuk reality virtual VR dan augmented reality AR, serta perhatian lebih pada aksesibilitas, membuat produk bisa digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Contohnya aplikasi e-commerce yang memungkinkan pembelian hanya dengan satu klik, atau peta digital yang memberi petunjuk yang sangat jelas. Semua itu dirancang untuk membuat pengalaman pengguna semakin baik.